Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan RPP. Di sini ada beberapa prinsip yang harus kita pegang ketika kita mau menyusun RPP. Selain kita sudah menyiapkan komponen yang harus ada pada RPP ya, ini juga harus dipertimbangkan nih dalam pengembangan RPP tersebut. Yang pertama, RPP ini disusun guru sebagai terjemahan dari kurikulum dan silabus yang telah dikembangkan secara tingkat nasional. Jadi itu sudah ada acuannya ya. Jadi RPP itu sudah ada acuannya yang disusun oleh guru berdasarkan kurikulum dan juga silabus. Kemudian perbedaan individual peserta didik. Nah, perbedaan ini berdasarkan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Wah, banyak sekali ya. Nah, itu yang harus guru pertimbangkan dalam mengembangkan RPP tersebut. Makanya di video sebelumnya saya bilang RPP itu tidak boleh dibikin paralel ya. Jadi harus dibuatnya itu per kelas karena kita harus melihat juga nih bagaimana karakteristik dari peserta didik tersebut sehingga itu menjadi pertimbangan dalam mengembangkan RPP. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi aktif peserta didik. Itu harus kita pertimbangkan juga ya dalam pembuatan RPP. Jangan sampai hanya gurunya saja yang aktif, sedangkan peserta didiknya diam dan mendengarkan saja. Tetapi di dalam RPP itu juga harus dibuat bagaimana metode yang menarik agar peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat berpusat pada peserta didik. Di mana di sini juga kita harus mendorong, menyemangati peserta didik dalam belajar gitu ya. Kemudian bagaimana caranya untuk mengembangkan motivasinya, kreativitasnya, inspirasinya, kemudian inovasi dan kemandirian dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima ialah pengembangan budaya membaca dan menulis. Gitu. Jadi memang harus diarahkan kepada bagaimana mereka ini dapat berliterasi juga gitu. Yang kemudian yang keenam yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut program pembelajaran dengan mendesain program. Nah, ini seperti pemberian umpan balik positif ya, kemudian penguatan, pengayaan, dan remedi gitu. Kalau misalnya ada, jadi silahkan diberikan umpan balik. Kalau misalnya ketika proses pembelajaran, kemudian kita memberikan pertanyaan kepada peserta didik, kita juga harus memberikan umpan balik kan? Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan. Nah, di sini maksudnya itu keterkaitan dan keterpaduan antara KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar menjadi satu keutuhan dalam suatu pengalaman belajar. Jadi harus saling berkaitan. Kemudian yang ke-8 ialah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Ini keterpaduan lintas mata pelajaran ya, kita bisa lihat dari lintas aspek belajar dan juga keragaman budaya. Dan yang terakhir adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif. Nah, sekian saja penjelasan saya yang singkat ini mengenai prinsip pengembangan RPP. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.